Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Nurul Haramain, Bapak Haji Harmin Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mahyudin, juga yang kita muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat para jamaah manasik haji dan umrah KBIH Yayasan Nurul Haramain yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama di aula Yayasan Nurul Haramain ini dalam rangka kita mengikuti pengajian atau bimbingan manasik haji dan umrah dalam rangka persiapan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah pada tahun yang akan datang ini. Salawat salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Andes Haji Mahyudin, untuk yang menyampaikan materi dalam manasik haji di yayasan ini ada beberapa orang ustadz, ya, guru-guru kita. Biasanya saya memang dijadwalkan untuk menyampaikan manasik ini setiap hari Selasa ini. Ya, setiap hari Selasa jam pertama, nanti jam setelah asar, setelah kita sholat berjamaah, nanti ada ustadz yang lain lagi untuk mengisi kegiatan manasik kita. Jadi setiap hari, setiap sekali pertemuan itu dua guru yang menyampaikan manasik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, mungkin sebagian ada yang kenal dengan kami, mungkin sebagian ada juga yang tidak. Saya atas nama pribadi Haji Anwar Ardabili, ya, saya sudah, ya, mungkin dari tahun 2004, ya, alhamdulillah ikut mengabdi, ikut menyampaikan manasik haji di Yayasan Nurul Haramain ini. Jadi sejak tahun 2004 ya, kalau dikatakan lama tidak terlalu lama juga, tapi dikatakan sebentar dia lama, dah 20 tahun ya. Keseharian kami, ya, alhamdulillah ada pondok pesantren, ya, di pondok pesantren, ya, Al-Baqiyatus Sholihat Wala Tunggal. Ya, kemudian ada juga kami punya pondok pesantren di Pematang Lumut, Kecamatan Tetara. Alhamdulillah Pak, ya, tetangga kami Pak Nur Salah. Alhamdulillah. Ya. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para calon jamaah haji yang kami muliakan, untuk mempersingkat waktu kita mulai pengajian manasik kita pada siang hari ini. Ya, dari yayasan mungkin sudah memberikan buku panduan, ya, buku panduan untuk, ya, kita baca, kita simak di waktu kita manasik, ya. Nah, cuman itu tadi seperti yang disampaikan oleh Al-Ustaz, ya, Haji Mahyudin, ya, kalau bisa bapak-bapak, ya, tidak ada uzur, tidak ada halangan, mudah-mudahan bisa mengikuti kegiatan manasik ini dengan rutin,
ya, dengan rutin selama kurang lebih 6 atau sampai 7 bulan ini. Ya. Sebenarnya kalau untuk manasik ini bapak-bapak, ya kalau dari kiai kita, Kiai Haji Hasan Basri kemarin menyampaikan, beliau tuh guru tuh, ya guru kita, ya orang alim. Kata beliau, saya naik haji menasiknya 2 tahun sebelum berangkat haji. Ya, tapi mungkin bapak-bapak sebagian sudah ada juga yang manasik di kampung-kampung. Nah, kalaupun tidak, ya mudah-mudahan waktu yang kurang lebih 6 sampai 7 bulan ini bisa kita ya manfaatkan betul. Nah, ya. Nah, apalagi kita sudah maklum dan kita mengetahui sudah semua ibadah itu tidak harus kita landasi dengan ilmu. Semua ibadah, bukan ibadah haji aja, ya, bukan ibadah haji. Apalagi ibadah haji ini ibadah wajib, ya, bukan ibadah sunnah. Ibadah haji ini ibadah wajib. Kita dalam melaksanakan ibadah wajib ini, pertama gugur. Kalau kita bisa gugurkan kewajiban, bapak-bapak, itu sudah lumayan sudah. Ya, kalau kita sudah bisa menggugurkan kewajiban, artinya kan kalau kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, kalau kita tidak melaksanakan itu kita berarti tidak melaksanakan kewajiban. Kalau tidak melaksanakan kewajiban itu tergolong orang maksiat. Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, kalau yang hari-hari kita ini kayak sholat 5 waktu. Nah itu kalau sholat 5 waktu itu tidak dilaksanakan, berarti kita tidak melaksanakan kewajiban. Kalau tidak melaksanakan kewajiban itu kita dihukumkan maksiat. Ya, kalau Ramadan itu puasa Ramadan kan setahun sekali. Kalau haji ini juga tidak seperti puasa, tidak seperti sembahyang hari-hari. Kalau haji ini bapak-bapak sekali aja yang wajibnya, sekali dalam seumur hidup. Ya, untuk kedua, ketiga itu sunat aja lagi. Haji dengan umrah ini dua-duanya wajib. Ya, haji wajib, umrah wajib. Kewajiban haji dengan umrah ini sama. Haji seumur hidup sekali, umrah juga seumur hidup sekali. Ya. Nah, ya. Jadi yang sekali ini, ya, apalagi untuk saat ini kita kalau bayangan lah bapak-bapak, ya, bayangan walaupun mungkin duitnya ada hari ini, yang sekali ini aja banyak orang yang ragu-ragu mau nyetor haji sampai 2 kali umur katanya. Apalagi untuk yang kedua kali, ya. Jadi oleh karena itu yang sekali ini ya kita usahakan betul, ya. Pertama, yang sekali ini karena ibadah haji dan umrah itu wajib, gimana haji dan umrah kita memang betul-betul menggugurkan kewajiban. Artinya kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai orang mukallaf, bahwa ini yang diwajibkan sudah kita laksanakan. Peribahasanya bapak-bapak, andai kata orang itu berhaji tidak mabrur sekalipun kewajiban sudah terlaksanakan, itu udah lumayan sudah. Tapi kita berusaha, kita mau mendapatkan haji mabrur. Cuma haji yang sering kita dengar haji mabrur itu harus kita ingat bapak-bapak, persyaratan untuk dapat haji mabrur itu haji itu sah dulu. Ya, haji itu terlaksana. Kalau haji tidak sah, bagaimanapun tidak bakal dapat haji mabrur. Jadi langkah pertama dalam melaksanakan haji dan umrah itu sah terlebih dahulu. Karena sah itulah untuk persyaratan untuk dapat mabrur. Andai kata mudah-mudahan tidak mabrur pun orang, tapi sah ibadah hajinya, dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang mampu. Ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan, syarat haji itu mabrur, syaratnya harus sah. Kalau tidak sah, jangankan mau dapat mabrur, dia kewajiban saja tidak gugur. Kalau tidak sah itu bapak-bapak ya, sama orang tidak berhaji. Kalau haji tidak sah, umrohnya tidak sah, sebenarnya sama tidak berhaji, sama tidak umrah, cuman balik dari Mekah cuman.
Nah, ini yang jangan kita hindari. Dan ini dikatakan oleh Imam Nawawi, banyak orang pergi ke Mekah, tapi balik dari Mekah haji tidak, umrah tidak. Cuma balik dari Mekah. Kalau dipanggil orang haji, hajilah mungkin. Tapi sebenarnya kalau hajinya tidak sah, tidak haji dia. Tidak haji. Ya, kalau hajinya tidak sah. Lalu di mana ukuran sah tidaknya haji? Sama dengan ibadah lain. Ukuran sah tidaknya ibadah itu adalah masalah syarat dan rukun-rukunnya. Kalau dipenuhi syarat dan rukunnya, sahlah itu ibadah. Termasuk ibadah haji. Nah, kita manasik inilah kita tujuan bapak-bapak nih. Ya. Saya menyampaikan dalam pembukaan manasik ini, jauhi sekali bapak-bapak niat yang lain-lain selain daripada kita memang mau melaksanakan ibadah, mau melaksanakan rukun Islam yang kelima. Jauhi niat yang lain-lain. Mohon maaf, malu. Ya, dak bahaji awak duit banyak. Ya, dak bahaji orang nanya, jauhi itu. Kita mau bahaji, memang saya bahaji ini mau melaksanakan kewajiban yang Allah bebankan kepada saya. Saya dikasih Allah Ta'ala sehat badan, ada harta. Ya. Dan ini ibadahnya ibadah wajib. Ya, jauhi sama sekali. Ya, jadi kita berangkat haji ini pertama karena haji ini wajib, berarti kita mau melaksanakan kewajiban. Kita sudah syukur bapak-bapak yang sudah menyetor uang ke ke bank untuk kita berangkat haji. Ya, berarti bapak yang sudah nyetor, alhamdulillah Tuhan kasih taufik hidayah. Ya, ringan untuk menyetorkan uang itu ke bank itu untuk kita persiapan untuk berangkat haji. Hari ini bapak-bapak, banyak orang yang beranggapan bahwa haji itu wajibnya orang kaya. Mohon maaf, haji ini bukan orang kaya, tapi haji ini orang mampu. Ya. Kalau orang kaya, saya yakin orang kaya itu masuk kategori mampu. Kalau dipandang dari sudut harta, ya. Yang kaya tuh yakin masuk kategori orang mampu. Tapi kalau orang yang masuk kategori orang mampu, mungkin bapak-bapak orang belum mengatakan orang itu orang kaya, tapi dia sudah masuk kategori orang mampu. Ya. Kalau kita nanti akan disampaikan kewajiban-kewajiban, ya masalah yang kategori mampu. Saya yakin Pak, saya yakin dengan seyakin-yakinnya orang yang dikatakan orang mampu ini, mampu berhaji ini, yakin saya belum orang lama yang katakan dia orang kaya. Ya. Saya kasih gambaran. Haji ini bapak-bapak, ada harta kita. Ini kalau dari sudut harta, kalau badannya sehat, badan kita sehat kan, mampu kita berangkat turun naik pesawat bisa mengerjakan haji. Nah, kalau dari sudut harta, ada harta kita bapak-bapak selain daripada rumah tempat tinggal yang kita tempati. Ya, selain daripada rumah tempat tinggal yang kita tempati, ada harta kita. Ada harta kita. Bentuk uang tunaikah atau mungkin berupa barangkah? Kalau andai kata barang itu dijual, cukup untuk berangkat haji, lebih daripada rumah, lebih daripada biaya hidup orang-orang yang wajib kita nafkahi, ya, anak-anak kita yang masih dalam tanggungan kita, mohon maaf, lebih daripada hutang yang masih ada kita tersangkut dengan orang. Ada harta kita, andai kata harta itu bapak, satu lahan, satu bidang tanah umpamanya 10 kali 30 tanah perumahan. Tapi kalau dijual yang 10 kali 30 itu cukup untuk naik haji, itu punya harta satu bidang tanah itu sudah dikategorikan mampu. Tapi kalau dikatakan kaya tak? Saya yakin bukan orang kaya itu. Belum dikatakan orang. Tapi yang seperti itu sudah dikatakan mampu. Apalagi yang rumah ada di mana-mana, rumah kontrakan 5, rumah pribadi ada 2, 3.
ya kebunnya di mana-mana ada. Wah, itu sudah jauh betul lebih daripada kategori mampu. Nah itu. Yang seperti saya sampaikan tadi itu aja tuh, cuman Bapak umpamanya ada kebun sawit 2 baris cuman alhamdulillah hutang nggak ada, ya. Selama kita berangkat haji, duit itu ada biaya nafkah untuk anak-anak kita. Berapa umpamanya anak kita 4-5 itu berapa cukupnya? Mungkin 10 juta atau 20 juta selama kita berangkat. Selebihnya ada duitnya, wajib kita bawa duit itu ke berangkat haji. Dan itu sudah masuk kategori orang mampu. Ya. Jadi bapak-bapak yang sudah menyetor, tinggal waktunya mau berangkat, alhamdulillah. Syukur Tuhan kasih taufik. Kalau udah dikasih Tuhan taufik, Pak, banyak yang hartanya sudah jauh dari kategori mampu, tidak mau nyetor haji. Apa penyebab? Banyak barangkali. Bisa jadi penyebabnya salah paham, bisa jadi. Dia menganggap dia tidak mampu. Karena hari ini bapak-bapak ilmu kalau udah dikaji, ya masalah kemampuan ini kadang-kadang. Contoh, ngapa tidak mau setor haji? Tipis harapan model kita nih, umur udah 60 tahun, antrian 30 tahun. Ya. Kalau sekarang 60, 30, 90 udah bisa lagi haji. Itu kalau ada yang seperti itu beralasan Bapak buang jauh-jauh. Kalau ada keluarga, itu keliru besar yang pemahaman seperti itu. Setor aja lah sekarang dulu. Nah, apalagi sampai dia menganggap aku udah mampu lagi. Waduh, salah betul. Setor sekarang, tunggu waktunya nanti. 30-40 tahun akan datang. Jangankan bapak-bapak umur 90 tahun, 100 lebih pun kalau masih kuat tetap wajib haji. Ya. Ongkos 30 tahun akan datang berapa? Lihat nanti pas 30 tahun akan datang, ada tak duit kita untuk nambah? Kalau ada, jangankan ongkos haji 50 juta, 100 juta pun wajib kita berhaji. Ayo. Ya, bukan masalah ongkos besar tidaknya, mampu apa tidak itu maksudnya. Ya. Sebaliknya bapak-bapak umpama ongkos haji mana tahu nanti ya dengan perubahan apa namanya urusan haji macam ini, mana tahu nanti ongkos haji berubah, mana tahu Pak 20 juta aja lagi ongkos haji umpamanya. Tapi apakah semua wajib naik haji? Oh, tidak bisa juga. Walaupun 20 juta, kalau duitnya tidak wajib haji. Sebaliknya 2 kali lipat naik ongkos haji. Kalau cukup tetap wajib haji. Jadi sebenarnya cukup atau tidak itu sebenarnya. Ya, bukan masalah besar apa tidak. Nah, ya. Kadang-kadang apa namanya sibuk, kadang-kadang aduh ini haji ini naik lagi. Masalahnya haji ongkos berapa, setoran tambahan pelunasan berapa. Sekarang duit cukup apa tidak itu masalahnya. Kalau duit cukup bapak-bapak, 2 kali lipat pun naiknya tetap wajib kita setorkan duit kita, tetap wajib kita lunasi. Ya. Atau saya bilang tadi, andai kata berkurang juga pun, ya kalau memang tidak cukup, ya tidak wajib. Ya, nah ini. Jadi alhamdulillah bapak-bapak yang sudah setor, nah cukup kita syukuri Tuhan ngasih taufik dan hidayah. Ya. Kalau tidak dapat taufik dan hidayah, bapak macam bisa jadi tadi paham salah. Ya, banyak. Ya, ada juga orang apa dan orang haji, awalnya masih muda lagi. Ada, tapi sekarang sudah jarang nih alasan ini kena antrian lama nih. Kalau dulu ngapa dan haji, awak masih muda. Ngapa kalau muda? Payah jaga rupiah haji balik dari Mekah. Aduh. Makanya kita tidak harus ngaji supaya jangan salah paham. Masa kita tidak mau berubah? Mudahan dengan haji, dengan rupiah haji, mudahan ada rem bapak-bapak. Tidak apa-apa walaupun tidak setulusnya, tapi ada rem. Dan mudah-mudahan rem itu pelan-pelan kita. Kan lucu juga kita nih kalau udah mau berubah, mau jadi baik kan. Rasa-rasanya kalau memang
ya haji ini bisa membantu saya untuk melakukan kewajiban-kewajiban, untuk menghindari perbuatan yang tidak baik. Ya subhanallah, alhamdulillah betul haji menjadi benteng. Ya walaupun kan ibadah itu memang sayugianya kita laksanakan semata-mata ikhlas karena Allah. Ya. Nah ini bisa jadi bapak-bapak, kenapa tidak setor, barangkali bisa jadi pemahaman yang keliru. Padahal dia sudah masuk, dia menganggap dia tidak mampu, padahal dia sudah mampu. Alasan ini menganggap dia bukan orang mampu, padahal sudah mampu. Ya. Atau mungkin ada juga sebahagian mungkin tahulah dia sudah wajib, cuman masih dorongan nafsu. Ya, dorongan nafsu. Ya dah, 100 juta nih, kalau kita bikinkan rumah sewaan dapat 2 umpamanya kan, padahal harta sudah banyak. Ini kan gangguan semua. Padahal kalau nambah-nambah itu kan tidak ada wajib sama sekali. Jelas-jelas ini haji ini haji wajib. Nah ini. Nah jadi dalam pembukaan manasik ini saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semua. Jadi kita melaksanakan ibadah haji itu tujuan pertama kita mau melaksanakan kewajiban sebagai orang yang mampu. Yang mampu, alhamdulillah, yang ngasih kesehatan, umur kan Allah Ta'ala, yang ngasih rezeki kita juga Allah Ta'ala. Jadi kalau nikmat yang Allah Ta'ala kasih, nikmat sehat, panjang umur, diberikan rezeki, itu semua rezeki yang Allah berikan itu wajib kita syukuri. Syukur itu terima kasih artinya. Terima kasih itu yang dimaksud terima kasih menggunakan segala nikmat yang diberikan Tuhan itu sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Jadi bapak ibu nyetorkan duit ke bank itu untuk haji, bawa ke kantor Kementerian Agama itu, ini sudah bagian bapak-bapak bersyukur Tuhan ngasih rezeki, digunakan kepada jalan yang diperintah. Apa dia? Di antaranya adalah mau melaksanakan ibadah haji. Nah itu. Jadi Pak, pertama, ya tujuan kita mau melaksanakan kewajiban. Ukuran terlaksananya kewajiban itu ibadah, bukan ibadah haji saja, semua ibadah-ibadah lain itu baru terlaksana ibadah apabila kita melengkapi syarat dan rukun-rukun ibadah tersebut. Kalau haji, syarat dan rukun-rukun haji. Ya, jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu ya, ibadah ikutan. Kalau ibadah itu ikut-ikat, itulah tadi kata Imam Nawawi. Ya. Kata Imam Nawawi, kalau ibadah itu ikut-ikutan tidak dianggap ibadahnya. Ya. Maka Bapak Ibu, karena ini mau melaksanakan kewajiban, karena ini ibadah haji ada aturan, saya harus betul-betul memahami. Kalau saya tidak paham, saya harus nanya, sehingga betul-betul tahqiq, yakin yang saya lakukan memang beginilah aturannya menurut agama, menurut fikih manasik. Jangan sampai ikut-ikutan. Bapak Ibu, masalah ibadah haji, ibadah umrah ini, sekali lagi saya sampaikan, haji dengan umrah sama-sama wajib ya. Haji, umrah wajib. Wajibnya sama, seumur hidup juga sekali. Kalau Bapak ngulang lagi besok haji sekali, 2-3 kali, itu hukumnya hanya sunat. Umrah begitu juga, yang wajib hanya sekali. Untuk yang kedua, yang ketiga hanya sunat. Ya. Lalu di mana bedanya haji dengan umrah? Ya. Sekarang kan Pak, ada juga orang kan tidak berangkat haji, berangkat umrah. Beda tidak haji dengan umrah? Ya pasti beda lah, namanya aja beda. Satu haji, satu umrah kan. Pasti bebe. Tapi hari ini pun kadang-kadang Bapak, ada pula orang yang bilang sama haji sama dengan tidak sama. Ya. Sama, memang ada yang sama, haji wajib, umrah itu memang betul sama. Wajib haji seumur hidup sekali, umrah juga sama seumur hidup sekali. Yang bedanya di mana? Perbedaan haji dan umrah.
Bedanya bapak-bapak waktunya yang berbeda. Ya, waktunya yang berbeda. Kalau umroh bapak-bapak selama 12 bulan mulai Muharram habis Muharram sampai Safar ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. 12 bulan itu bapak-bapak itu semuanya bulan umroh. Mau bulan apa saja bapak ke Mekah bisa berumroh. Ya, selama 12 bulan hingga pada bulan haji pun kita bisa umroh. Makanya bapak-bapak, bedanya haji dengan umroh, kalau orang berhaji pasti bisa dia ngerjakan umroh. Tapi kalau orang berumroh tidak bisa berhaji. Kalau bapak pikir dengan logika yang sehat, apalagi sekarang mungkin pertama mungkin dana mungkin kita terbatas. Kira-kira Pak, kalau orang berhaji langsung bisa umroh, ya, daripada kita umroh bapak-bapak, ya dah, umroh nanti kapan-kapan kita carikan duitnya lagi, berangkat ngulang lagi. Kira-kira yang pas bapak-bapak, pas betul lah bapak-bapak nyetor haji, sekalian bapak langsung ngerjakan umroh. Ini bapak berangkat nanti nih, langsung ngerjakan kewajiban dua-duanya, ya, langsung Pak. Makanya haji itu ada namanya ifrat, ada namanya ifrat. Ya. Ifrat itu Pak, nah, haji Bapak dulu, nanti baru umrah. Haji ifrat namanya. Ihramnya 2 kali. Nah, ihramnya 2 kali. Atau sebaliknya, Bapak nanti sampai ke Mekah umrah duluan, nanti baru boleh namanya haji tamat. Pokoknya man wajaba alaihil hajju wajabat alaihil umratu. Kewajiban umrah itu ukurannya haji, ukuran wajibnya. Kalau orang wajib haji, otomatis dia wajib mengerjakan Tapi apakah salah orang umrah duluan belum haji? Tidak salah juga. Tapi kalau bisa Pak, kalau belum berhaji, setorkan dulu haji, baru Bapak mau umrah. Kalau kira-kira uang ini saya bawa umrah, nanti mengkhawatirkan haji saya tidak ada lagi, setorkan ke haji aja. Kenapa? Karena Bapak kalau berhaji otomatis umrah. Cuman lama nunggunya, dan apa lama nunggunya. Kita ini bukan mau dipanggil ini itu, kita mau ngerjakan kewajiban. Maka itu saya bilangkan tadi, saya sampaikan, jauhi niat-niat yang macam-macam tuh. Pokoknya saya mau melaksanakan ke Mekah nih, mau ngerjakan kewajiban. 2 kewajiban yang mau dilaksanakan, haji dan umrah. Kalau Bapak ukurannya asal sampai ke Mekah, barangkali bisa aja seperti itu. Katanya yang penting sampai katanya. Nah inilah Pak, yang penting sampai, tapi kewajiban tidak terlaksana. Kira-kira gimana? Ya. Yang penting sampai. Kalau yang penting sampai iyalah Pak. Kalau umroh tidak ada antrian, ya, tidak ada antrian. Kalau ukuran hanya yang penting sampai, bisa jadi Pak orang tidak mau melaksanakan padahal dia sudah wajib haji. Nah, ya. Jadi Pak, bapak-bapak yang akan berangkat haji, ya, mudahan sehat panjang umur, ya. 6-7 bulan akan datang. Bila Bapak berangkat ke Mekah sana, otomatis Bapak wajib mengerjakan dua-duanya ibadah haji dan ibadah umroh. Hajikah duluan? Boleh. Kalau haji duluan baru umroh, namanya haji ifrat. Umrah duluan, nanti selesai umrah baru berhaji, namanya haji tamato. Haji dengan umrah dikerjakan sekaligus dengan sekali tawaf haji tawaf umrah, namanya haji kiram namanya. Cuman jarang orang melaksanakan. Yang 2 macam inilah yang banyak orang kerjakan. Haji ifrat dengan haji tamato. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, pekerjaan haji dan umroh, ya, yang saya sampaikan tadi, yang wajib dua-duanya, ya,
Itu kalau dikatakan susah bapak-bapak, insya Allah tidak susah. Tapi kalau kita anggap enteng, na'udzubillah, jangan, tidak boleh, ya. Kalau saya katakan susah, tidak katakan susah, dan bisa juga kita katakan susah. Kenapa? Karena pertama, ibadah haji ini tidak sama dengan ibadah sholat bapak-bapak. Ada rukun-rukun, syarat-syarat haji. Kalau syarat sembahyang, rukun sembahyang, itu model baca Fatihah, baca dah. Kalau haji, umroh, satu pun bapak-bapak yang wajib bacaan tidak ada. Satu pun tidak ada, apalagi dua. Ya. Jadi ibadah haji ini yang wajib semuanya fisik, berbuat semuanya. Tawaf bapak-bapak nanti mutar di Baitullah. Cuman bagaimana cara tawaf nanti? Nah, cara tawaf macam mana? Masalah bacaan Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika. Itu sunat aja, Pak. Dan ada pembacaan pun bapak tawaf, yang penting tepat aturannya, mutarannya tidak salah, tetap bapak tetap sah tawafnya. Ya. Sa'i berjalan dari Safa ke Marwah. Sini Safa, sana Marwah. Sampai Marwah balik lagi ke Safa. Sudah 2 putaran. Asal bapak berjalan aja sahlah sa'i bapak. Ya. Bercukur, asal potong rambut, anak-anak aja bisa potong rambut. Ya, potong rambut paling kurang 3 lem. Tidak susah bapak, tidak susah. Wukuf di padang Arafah, asal bapak ikut aja dengan jamaah, masuknya dalam bis, ikutlah ramai-ramai di tenda di Arafah. Asal bapak hadir tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, wukuf di Arafah lah itu namanya. Kalau sembahyang wajib tak? Kalau sembahyang itu tetaplah wajib, itu kewajiban asli kita. Kalau untuk wukufnya bapak-bapak, asal bapak hadir di Arafah, wukuf lah itu namanya. Tidak ada apa-apa, Pak. Wukuf itu artinya orang berihram haji hadir di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Hendak berdiri kah, hendak duduk kah dia. Yang penting tanggal 9 itu masuk zuhur dia ada di Arafah. Sudah wukuf lah Pak. Itu rukun haji. Masalah zikir bacaan itu sunat semuanya. Andai kata dibaca bagus, tapi andai kata tak terbaca tetap tidak menghambat kesahat haji bapak-bapak. Begitu juga dengan umroh. Tapi Pak, walaupun haji saya katakan tidak terlalu susah, tapi tetap harus Bapak betul-betul mengikuti manasik. Karena nanti tawaf ada caranya. Tawaf lah Pak yang paling agak ribet sedikit, agak banyak persyaratannya. Kalau yang lain insya Allah tidak begitu banyak persyaratan tawaf. Tapi sekali lagi, satu pun pekerjaan yang wajib di dalam ibadah haji, syarat dan rukunnya tidak ada bacaan. Satu pun tidak ada yang wajib bacaan. Ya, itu bapak-bapak. Jadi bapak-bapak siapkan, mantapkan, tekad, belajar. Ya kalau tidak paham nanya, saya belajar, saya mau melaksanakan ibadahnya ibadah wajib. Ya, ibadah wajib ukuran baru terlaksana ibadah apabila kita melaksanakan segala syarat dan rukunnya. Kalau tidak terlaksana syarat dan rukunnya, semua ibadah, bukan ibadah haji aja Pak, semua ibadah tidak terlaksana. Kalau ibadah haji tidak melaksanakan rukun, bapak-bapak sebulan berapa bulan di Mekah itu tetap tidak haji, cuma datang ke Mekah aja. Ya, nah ini yang takut nih bapak-bapak ya. Maka oleh karena itu manasik ini tidak boleh tidak harus kita pelajari. Bahkan bapak-bapak ya, kalau adab kita berangkat haji ini sampai ke Mekah, buku manasik ini pun terus kita bawa. Ya, kita berangkat haji terus bapak-bapak cari orang yang berilmu, temani orang yang berilmu, tempat kita nanya untuk melaksanakan ibadah, bukan sekedar di tanah airnya aja kita sampai ke sana kita nanya terus. Dan alhamdulillah setiap ya jamaah haji ini nanti ada pemandunya bapak-bapak, terutama pemandu dalam urusan ibadah baik dari pemerintah ataupun kita yang dari yayasan di Nurul Haramain ini. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan, barangkali untuk pembukaan saya tidak baca dulu, sekedar pengantar ya, ya. Sekali lagi saya berharap kepada bapak-bapak agar bisa mengikuti kegiatan bimbingan manasik haji ini dengan seksama ya, dengan perhatian, dengan betul-betul fokus ya. Fokus, kalaupun mungkin tidak paham ya nanya
dan mudah-mudahan ya berdoa juga mudahan diberikan oleh Allah Ta'ala pertolongan bisa kita memahami. Kalau kita niat mau paham Bapak-Bapak, insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan untuk bisa kita memahaminya. Ini aja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktu asar ini sudah